Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Wahyu Parstia dengan NIM 110 kelas PTIC. Oke, di sini saya akan menjelaskan dasar teori dari dynamic routing atau yang disebut dengan rotor dinamik. Rotor dinamik ini adalah sebuah rotor yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara rotor lainnya. Protokol routing mengatur rotor-rotor sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain. Dan saling memberikan informasi routing dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini rotor-rotor mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik ini adalah proses pengisian data routing di tabel rotor secara otomatis. Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan dynamic routing. Sebuah dynamic routing yang dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Lalu untuk macam-macam routing dinamik ini ialah ada RIP, ada IGRP, ada OSPF, ada IEGRP, ada BGP. Untuk kelebihannya ialah mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambatan suatu network, baru tidak perlu semua router mengkonfigurasi hanya router-router yang berkaitan. Untuk kekurangannya ialah beban kerja router lebih berat, kecepatan pengontrol network terbilang lama. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapatkan semua alamat IP yang ada. Update ARP table dibagikan ke semua komputer. Oke, untuk cara kerja ARP yaitu host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Jika root belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table dan selanjutnya terus. Untuk langsung skenario ya. Di sini ada skema jaringan simulasi routing dinamik yang dimana ini digunakan di routing statistik juga seperti kemarin. Oke, lalu ini adalah routing dinamiknya yang telah dibuat. Oke. Jadi untuk langkahnya, buatlah simulasi jaringan. Oke, wait. Buatlah simulasi jaringan seperti gambar. Oke, sudah ya tadi. Lalu isikan network routing RIP. Oke, untuk pengisian RIP-nya di router config lalu RIP. Nah, di sini kalian isi 12 network kalian tambah. Tapi nambahnya bukan 12.000 tapi 12.12.12.0. Lalu add lalu 13 tambah titik 13.13.0 dan selanjutnya 192.168.1.64 lalu add. Lalu setelah sudah lanjutkan seperti router 2 sama config lalu RIP diisi dengan sesuai yang ada di ketentuan di table. Lalu router 3 RIP 13.00 233 3343 lalu add. Nah, lalu setelah kalian mengisi data-data sejarah selesai menambahkan network, kalian ke CLI lalu auto summary. Lalu kita akan masuk ke versi 2.0. Oke, CLI. Nah, lalu kita ketik lalu kita ketik ini no auto summary. Dan version 2. Oke, jadi begitu terus sampai selesai dari router 1 lalu router 2 lalu router 3.
Nah, jika kalian sudah selesai, langsung ke merestart ya. Untuk restartnya ada di sini. Ini tuh for cycle device. Jadi kita akan merestart bagian statistik ini menjadi dynamic 2.0. Oke, setelah di restart kita akan menunggu sekitar 20 detik. Lalu setelah hijau ya, ini hijau, semua sudah hijau, kita ke CLI untuk show if route. Alright, kita ke PC, ke desktop. Oh, salah. Kita ke CLI, kita ke router CLI, lalu show IP router. Oke. Setelah bisa, nanti akan muncul seperti ini, CCRRRCC. Ini adalah sebuah subnet untuk ini adalah gateway untuk melihat PC 1 kemana, PC 3 kemana, dan PC 2 kemana, server, lalu dan yang lainnya. Oke, lalu setelah sudah selesai di show if router, lalu ke 7 langsung kita simulasikan. Untuk pindahkan mode ke simulasi seperti berikut: edit filter ke ICMP. Oke, kita akan simulation edit filter lalu ICMP. Oke, kita cancel. Setelah itu kita lihat PC 1 ke PC 2. Oke, kita coba ya, PC 1 ke PC 2. Oke, kita next. Dia ke router 1, lalu dia ke PC 2, lalu PC 2 balik lagi dan ke PC 1 lagi. Oke, ini sukses ya, tidak ada masalah. Lalu PC 1 ke PC 3, kita taruh ke PC 1, lalu ke PC 3, kita next. Sub. Oke, ini sedikit ada, kalau misalnya kesalahan langsung reset dulu. Biasanya setelah di reset itu langsung bisa, karena membutuhkan apa ya namanya, agar subnetik ini tuh bisa berjalan dengan lancar. Jadi harus di reset kalau semisal ada error. Oke, bisa balik lagi, sukses ya. Lalu PC 1 ke server 1, PC 1 ke server 1, ke server 1. Oke, kita next lewat router 1, lalu ke router 3, terkirim. Oke, di sini ada kesalahan, biasa di reset dulu. Oke, kita coba ke router 1, lalu ke router 3, lalu ke router ke server. Nah, langsung bisa. Lalu balik lagi ke router 3, lalu ke router 1, lalu ke PC 1. Oke, karena saya sudah mencoba semuanya, jadi tinggal mencoba. Dan yang terakhir kita akan coba server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3. Ini kita delete dari server 1 ke PC 3. Kita next. Oke, lewat dari router 3, kita next lagi ke router 2, kita next lagi ke router ke PC 3. Alright, akan balik lagi router 2, lalu router 3, lalu server 1. Oke,
lancar, langsung kita ke real time. Oke, jadi di di real time ini kita akan lanjut ke tracking dengan arah seperti poin 3. Oke, kita akan tracing divisi 1 lalu ke command prompt. Nah, lalu kita isi di sini saya sudah mencobanya tadi 331 masuk ke 196, 168, 162, lalu 13 3 lewat 3331. Oke, selanjutnya oke, di sini lewat 192, 162, 13 43 dan lalu selesai. Oke, dan tracking complete. Lalu selanjutnya buat skenario jalur routing R1 R3. Jalurnya putus dengan mendisable salah satu inverter yang dengan R1 R3. Misal serial R3 atau kemudian tunggu sekitar 5 menit. Oke, jadi kita akan putuskan R3 ke serial 2. Oke, kita putuskan serial 2, lalu kita off. Kita tunggu beberapa detik, 15 detik. Jadi ini adalah yang lumayan rumit ya, karena sedikit lama untuk pengiriman. Oke, di sini ada, kita coba ya, kita masuk ke simulasi. Kita coba ke server ke versi 1. Dari router 3, router 2, router 1 ke PC 1. Oke, jadi tidak melewati router 1 dan router 3. Oke, baik lagi, sukses, kita delete. Lalu kita coba yang terakhir ke PC, lalu ke server 2. Kita gas, sub, lalu ke server 2. Alright, baik lagi ke router 3, ke router 2, lalu ke router 1, lalu ke PC 1. Oke, bisa ya teman-teman. Dan jadi sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kalian.